Perkenalkan Pak, nama saya Dimas Kusuma Putra dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Di sini saya izin untuk tanya-tanya kepada Bapak. Untuk pertama-tama, silakan Bapak boleh berkenalan. Nama saya Muhammad Fajar, mempunyai usaha kayu sama ini Reglo sebelah ini. Saya berdiri di sini ini berjualan mulai tahun 1999. Berarti ketika pas dari awal dulu langsung merintis usaha? Enggak, bukan Pak. Dulunya itu di sini ini saya kontrak di sini ini dulu itu masih 2.500.000. Di situ kan ini dulunya punya orang tapi bangkrut, terus saya terusin lagi, saya jualan. Ya sama seperti jualannya tapi nggak ada kayu kayak papan ini nggak ada. Iya. Ya akhirnya saya beli dengan harga waktu itu 80 juta. Tapi nambah sepeda motor. Oh, dulu pas Bapak masih sekolah gitu, jurusannya apa? Saya kebetulan itu jurusannya itu apa ya? IPA. Iya, IPA. SMA Kertanegara, Tengger Ayam. Oh, iya. Terus dulu pas lulus itu Bapak langsung kerja? Saya kerja di Trakindo, Jakarta. Sampai berapa tahun? Sebentar itu Mas, cuma 3 tahun. 3 tahun terus habis itu ya kembali ya udah usahain. Langsung tertarik usaha ini? Enggak, sebenarnya yang jualan itu istri. Oh ya. Istri saya jualan karena dia berkecimpung di kayak gini ini mulai tahun 83 ya kan. Mulai SD itu udah jatuh wis di tempat usaha kayak gini. Ya. Soalnya kan ngikutin orang tua. Dulu kan ini rel banget. Rel kereta api. Punyanya Bonagung. Terus ini Pak, dulu pernah kayak kepikiran untuk bekerja lain selain ngurusin kayu apa karena istrinya Bapak tertarik? Oh pernah? Pernah, soalnya gini, kalau ini emang istri saya emang di bidangnya, emang kan dulu dia istri saya itu di ITN, kan jurusan estimator penghitungan bangunan. Saya sebenarnya itu waktu krisis tuh Mas, nah itu saya itu kolab memang 2 tahun kolab saya. Ada akhirnya saya nekat ambil kendaraan, ambil angkutan. Ya jadi saya mainnya Bali, Malang, Bali, Jakarta angkutannya. Jadi ngangkutin kayak charteran gitu. Terus ini Pak, apa hal-hal baik yang Bapak rasakan selama menjalani profesi? Hal-hal baik itu gini Mas, saya biasanya itu kayak orang, ya alhamdulillah Mas ya. Ini kita ngomong dari kecil aja Mas ya. Saya jual papan gini Mas, tanpa ada saya malam-malam kayak kuburan, makam-makam itu kan ada orang meninggal habis maghrib Mas, saya tutup jam 4. Dia kan butuh telisik ya Mas, untuk nutupin. Kalau di agama Islam kan nutup itu Mas ya, sama telisik. Itu udah saya kasih tahu pengurus-pengurusnya di makam-makam, udah saya kasih tahu kalau butuh telisik meskipun malam ambil sendiri gitu. Jadi saya sendiri berpikir gini, kasihan kalau yang makamnya mau dimakamkan besok. Biasanya kan makam dimakamkan malam, kayak di sini ini kalau di Noyo itu makamnya malam-malam semua. Jadi ya meninggal jam 6 pasti dimakamkan jam 9 malam gitu. Akhirnya saya suruh ngambil sendiri, jadi mempermudah gitu loh Mas ya. Yang kedua, kalau masalah bedah rumah Mas, bedah rumah. Kalau bedah rumah itu kayak dari pemerintahan itu biasanya cuma dibudget 10 juta Mas. Jadi dia itu pembangunannya ya asal Mas, kadang-kadang asal Mas. Kasihan kadang-kadang ya wis. Kadang-kadang rumah itu kayu waktunya jarak biasanya 1,5 diisi 2, itu diisi 1 saya nambahin.
Terus untuk kesulitannya Pak, misal kalau cari orang tadi yang punya pohon itu pernah nggak kayak kesulitan? Kesulitannya itu gini, ya kayak gini, bulan gini ini musim penghujan. Musim penghujan itu pedagang kayu semua sulit. Karena apa Mas? Karena itu kan di dalam, bukan di pinggir jalan Mas. Iya, Otomatis kan di dalam Mas. Kadang-kadang ada yang 1 kilo. Nah itu kita harus ngimbal Mas. Kayu itu harus diimbal. Jadi harus dibawa. Bagaimana caranya harus sampai di pinggir jalan. Pemotong pun tidak mau motong di dalam Mas. Harusnya motong di pinggir jalan. Nanti kalau habis dipotong langsung dinaikkan ke kendaraan gitu loh Mas, ke pickup atau truk gitu. Jadinya kalau udah musim hujan gini itu kendalanya Mas. Jadinya kadang-kadang kita ngeluarin operasionalnya sekali angkut itu cuma, kalau bambu itu 2.000 jadi 4.000. Kalau kayu itu mainnya kubik biasanya 300 jadi 400 gitu loh Mas, kesulitannya. Terus rencana Bapak untuk kedepannya gitu, 5 tahun ke depan itu bagaimana rencana mungkin untuk menaikkan omset? Kalau saya sendiri, kalau usaha atau pemikiran saya sendiri mau buka cabang Mas. Jadi kalau cuma berpedoman di satu tempat ini aja, ya kan konsumennya di mana-mana. Kalau cuma satu tempat, ya kita cuma jaga satu tempat ini kok Mas. Sedangkan di sini kan pasar Mas. Kan ada tempat lain yang masih kosong yang untuk bisa kita ada peluang. Iya. Jadinya ya berpikirnya bagaimana mempunyai cabang-cabang gitu. Kalau cuma satu ya saya pikir kurang. Karena untuk kebutuhan bulanannya itu loh Mas. Kadang-kadang kita itu orang lihat kita nggak cukup, tapi kita melihat diri kita nggak cukup. Karena apa, kebutuhan bulanan kita itu ya nggak karuan gitu. Ya sawang sinawang, kok orang lihat kita enak, kita lihat orang enak gitu. Terus ini Pak, pencapaian terbesar yang Bapak raih gitu dalam pekerjaan? Kalau pas pencapaian itu, kalau saya sendiri alhamdulillah saya ya bisa nguliahin anak bisa kuliah, ya bisa kalau masalah ibadah bisa umroh sekeluarga, bisa yang paling bagus saya bisa beli anak gitu. Alhamdulillah Iya. sedaya dapat. Terus ini Pak, apa tips dan kiat-kiat gitu untuk bisa dibagikan supaya sukses di bidang pekerjaan Pak? Kalau kiat-kiatnya jangan gampang menyerah. Itu aja Mas. Jangan gampang menyerah, perbanyak sedekah. Cukup. Kalau sampean gampang, kan semua ini pasar Mas. Kalau pasar kan kita dia laku, mental kita turun. Terus sampai sore kita nggak laku. Terus misal kalau pengen buka usaha ngeten iki saran yang jenengan. Kalau mau buka kayak gini Iya. Mas, satu harus dekat perkampungan, harus itu wajib dekat perkampungan. Jangan di pinggir jalan raya provinsi, lintas provinsi itu Mas. Iya. Itu nggak mungkin, hal mustahil kalau berhenti orang nggak hal mustahil. Samping itu membahayakan Mas. Soalnya kita keluar masuk barang itu membahayakan, bukan barang kecil, barang panjang. Itu ya minimal ya jalur kota itu loh Mas, ya kota, kabupaten. Kalau provinsi kita bahaya. Kalau provinsi itu kan jalur padat sama besar. Ya kalau buka itu ya minimal itu kayak ya apa Mas ya, kayak di tempat dekat kayak ada perumahan baru gitu Mas. Perumahan baru di situ ada perumahan. Nah, kita beli di depannya itu. Jadi di depannya jalan raya tapi yang nggak rame itu ya di situ Mas posisinya, kita nyari posisinya. Terima kasih sudah Ya. mau berbagi